Saat ini kekacauan demonstrasi di Iran kian menurun. Meskipun mata uang rial Iran masih merosot ke titik terendah hingga mencapai 1,72 juta rial Iran untuk $1, tapi penduduk di negara tersebut sudah kembali beraktivitas seperti sedia kala. Suara tembakan sudah tidak terdengar lagi yang mengindikasikan bahwa demonstrasi kini telah berhasil terkontrol. Kendati demikian, Iran masih tetap kukuh dengan klaimnya bahwa Amerika Serikat dan Israel adalah dalang di balik kerusuhan ini. Mereka menganggap bahwa ini menjadi taktik awal untuk membenarkan serangan Amerika Serikat dan Israel ke depannya. Namun ketika Iran berhasil meredakan demonstran di dalam negeri, apakah ini pertanda bahwa rencana Amerika Serikat dan Israel gagal? Rencana untuk membuka pintu intervensi militer terhadap Iran kembali mentok di tengah jalan. Dari Teheran, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyampaikan tudingan keras, meningkatnya jumlah korban dalam kerusuhan bukanlah rangkaian peristiwa acak. Ia menilai kekerasan itu dirancang sebagai umpan untuk memancing keterlibatan langsung Amerika Serikat. Araghchi menunjuk pernyataan Donald Trump yang menyebut Amerika Serikat akan turun tangan apabila pembunuhan terus berlanjut. Bagi Iran, pernyataan itu justru menyingkap tujuan utama Israel, mendorong eskalasi berdarah agar serangan militer terlihat sah dan dapat dibenarkan. Sementara itu, organisasi HAM yang bermarkas di Amerika Serikat, Haraneh, mengklaim lebih dari 2.400 demonstran tewas dan lebih dari 18.000 orang ditangkap. Namun laporan tersebut berdiri di atas fondasi yang rapuh. CNN mengakui tidak dapat mengonfirmasi angka-angka itu secara mandiri, terutama karena akses informasi terhambat pemadaman internet. Pemerintah Iran menepis klaim tersebut dan menyodorkan narasi tandingan, penangkapan kelompok perusuh bersenjata, penyitaan senjata api standar militer dan bahan peledak, serta pengungkapan sel-sel yang disebut memiliki hubungan langsung dengan Israel dan Amerika Serikat. Lapisan propaganda menjadi semakin terang ketika akun resmi Mossad berbahasa Persia secara terbuka mengajak warga Iran turun ke jalan, bahkan mengklaim berada bersama kalian di lapangan. Pernyataan mantan Direktur CIA Mike Pompeo yang menyebut adanya agen Mossad berjalan di sisi para demonstran, menambah kuat dugaan keterlibatan intelijen asing. Media Israel termasuk Haaretz dan Channel 14 kemudian membenarkan adanya operasi pengaruh terselubung, mulai dari penggunaan akun palsu hingga penggiringan narasi korban demi mempercepat eskalasi. Laporan jurnalis Israel juga mengungkap adanya klaim menyesatkan terkait jumlah korban jiwa di Iran yang disebut sebagai bagian dari upaya membangun legitimasi bagi serangan. Rencana menciptakan chaos untuk membuka pintu intervensi akhirnya tidak menghasilkan efek yang diincar. Yang muncul justru gelombang balik, jutaan warga Iran turun ke jalan dalam aksi besar mendukung pemerintah. Di waktu yang sama, Trump melontarkan sinyal deeskalasi yang sama. Ia menyebut pembunuhan di Iran sudah berhenti, tidak ada lagi rencana eksekusi, dan ia telah menerima laporan terkait itu, seolah memberi kesan semuanya selesai. Ketika narasi kerusuhan gagal, operasi rahasia mulai terbaca, dan respon publik Iran berlawanan arah, opsi intervensi militer pun kembali tersendat, setidaknya untuk saat ini. Begitu legitimasi politiknya runtuh dan cerita chaos kehilangan daya dorong, jalur untuk intervensi terbuka ikut tertutup. Setelah itu, intelijen Iran membeberkan apa yang mereka sebut sebagai keterlibatan langsung Amerika Serikat Israel di balik kerusuhan. Otoritas keamanan menayangkan pengakuan para perusuh, menyebut sekitar 600 aktor utama, lalu memamerkan barang bukti, senjata api, pistol Colt, bom rakitan, molotov, hingga senjata tajam. Aparat juga mengungkap jejaring agen Mossad, termasuk Mehrdad Rahimi, yang disebut mengordinasikan ratusan pelaku lapangan lewat metode intelijen dan komunikasi transkripsi. Deretan pengakuan, penangkapan, dan barang bukti itu dipakai Teheran untuk menegaskan bahwa kekerasan ini mengikuti pola operasi rahasia yang sudah lama dikenali. Sejarah memberi konteks hampir 2 dekade, Iran mencatat pembunuhan beruntun ilmuwan nuklir, dari Hossein Power sampai Fakhrizadeh dengan beragam metode, mulai bom magnetik, penembak bermotor, hingga senjata kendali jarak jauh. Pada 2024, Israel untuk pertama kalinya mengakui pembunuhan Ismail Haniyeh yang tewas saat berada di Teheran, menegaskan praktik eliminasi lintas negara. Lalu perang 12 hari memperlihatkan pola versi modern, sabotase pertahanan udara, penipuan cyber, penargetan presisi, hingga kamar tidur ilmuwan, serta serangan udara yang dijalankan secara terkoordinasi. Jejak panjang operasi rahasia itu kini menjadi latar yang menentukan cara dunia membaca dan merespon krisis Iran hari ini. Reaksi global terhadap eskalasi terbaru memperlihatkan peta kepentingan yang tidak seimbang.
di mana setiap pihak bergerak sesuai hitungan untung rugi masing-masing. Dari Washington, senjata lama kembali dikeluarkan, tekanan ekonomi. Donald Trump mengancam tarif 25% terhadap negara manapun yang masih berbisnis dengan Iran. Dampaknya ganda, memperberat krisis biaya hidup warga Iran, sekaligus menekan mitra dagang besar Amerika sendiri. Ini bukan sekedar hukuman untuk Teheran, melainkan instrumen pemaksaan politik yang efeknya merembet ke pasar global. Namun, Iran tidak tinggal diam. Teheran tetap menjalankan pola bertahan yang sudah lama disiapkan, perdagangan lewat jalur tak langsung, reekspor melalui negara kawasan, barter energi, hingga penjualan minyak memakai jaringan, depot refineries di Asia. Sementara itu, China dan Rusia mengambil sikap tegas, menolak intervensi, mendorong stabilitas, dan mengulang prinsip non-interferensi. Di Timur Tengah, sejumlah negara termasuk Saudi Arabia dan Turki bahkan dilaporkan menekan Trump agar membatalkan serangan karena khawatir balasan Iran akan lepas kendali. Uni Eropa justru terlihat terjepit oleh standar gandanya sendiri, keras pada Iran atas nama HAM, tetapi nyaris tanpa sanksi berarti terhadap Israel atau Amerika Serikat. Kritik dari dalam Eropa pun menguat, menyebut kredibilitas moral UE runtuh, dan situasi ini justru membuka jalan bagi konflik baru yang beraroma minyak dan geopolitik. Dalam tekanan internasional yang terbelah, Washington kembali menghitung langkah yang paling efektif tanpa memantik perang terbuka. Arah opsi berikutnya cenderung menuju serangan yang terbatas tetapi berdaya hancur tinggi. Dari berbagai pilihan, serangan cyber terhadap aparat keamanan domestik Iran dinilai paling realistis dan paling rendah resiko eskalasi langsung. Trump sendiri mengincar pukulan cepat dan menentukan, menghantam inti kekuasaan tanpa terseret ke perang panjang yang menguras tenaga. Pendekatan ini sejatinya bukan hal baru, tekanan dimaksimalkan, tanggung jawab diperkecil. Namun satu pertanyaan besar tetap menggantung, apakah serangan singkat benar-benar bisa dijaga agar tidak melebar? Dorongan Washington untuk melakukan tekanan cepat justru memicu respon sebaliknya di Teheran. Barisan ditutup rapat dan tingkat kesiapan militer dinaikkan. Salah satu tanda paling awal terlihat dari penerbitan nota yang membatasi wilayah udara Iran dan secara efektif menutup langit dari penerbangan sipil, kecuali rute tertentu dengan izin khusus. Pada saat bersamaan, spekulasi soal dukungan keamanan dari China dan Rusia menguat. Data pelacakan penerbangan menunjukkan aktivitas pesawat Mahan Air dari China menuju Teheran di tengah kondisi langit Iran yang hampir kosong. Muatan kargo memang tidak pernah diumumkan, tapi konteks geopolitik ditambah laporan soal kemampuan jamming tingkat militer, termasuk gangguan besar terhadap Starlink, mengarah pada dugaan transfer teknologi atau pelengkapan strategis, terutama di ranah cyber dan peperangan elektronik. Di sisi ofensif, Iran kembali menegaskan doktrin Deterrence by Volume. Ratusan rudal balistik jarak pendek dan menengah dilaporkan telah disiagakan, termasuk Khorramshahr 4 dengan jangkauan hingga 2.000 km dan daya hancur signifikan. Sasaran utamanya terang, pangkalan udara Al-Udaid di Qatar, instalasi militer Amerika Serikat di kawasan Teluk, serta target strategis di Israel. Sementara itu di laut, Iran tetap memelihara kemampuan maritim untuk mengganggu jalur energi global, terutama di Selat Hormuz. Ancaman penutupan selat ini menjadi kartu tekanan strategis dengan dampak internasional. Di luar wilayahnya, Teheran juga bertumpu pada jaringan proksi, milisi Irak, Hezbollah di Lebanon, dan Houthi di Yaman, yang memungkinkan pembukaan banyak front sekaligus. Evakuasi pasukan Amerika Serikat dari Al-Udaid memperjelas satu hal, semua pihak membaca sinyal yang sama. Iran tidak hanya bersiap bertahan, tetapi juga siap membalas. Seiring kesiapan militernya makin terang terlihat, Teheran juga membuka front lain, pertarungan narasi untuk menggugat legitimasi moral Washington. Serangan ini diarahkan langsung pada apa yang mereka sebut sebagai wajah ganda Amerika Serikat. Iran menyoroti apa yang dianggap sebagai hiporeksi AS, lantang mengecam satu kematian di Iran, namun membiarkan puluhan ribu warga Palestina tewas tanpa konsekuensi berarti. Di mata Teheran, standar ganda ini bukan sekedar soal retorika kemanusiaan. Ia terkait erat dengan kalkulasi minyak dan kekuasaan. China membeli minyak dengan transaksi ekonomi, sementara Amerika dituding meraihnya lewat kekuatan militer. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan Washington agar tidak mengulangi apa yang ia sebut sebagai kesalahan Juni, dengan penegasan bahwa hasilnya tidak akan berbeda. Pemimpin tertinggi Iran kemudian menutup pesan itu dengan simbolisme tajam. Teknologi dan tekad tidak bisa dihancurkan lewat bom. Dan sejarah berulang kali mencatat tumbangnya penguasa arogan justru saat mereka merasa berada di puncak kekuasaan.